Satu. Selamat malam guys. Aduh, malam ini luar biasa sekali ya. Kita tampilnya sekarang bertiga. Ya. Oh iya. Bertiga. Jangan lupa malam ini kita bertemu lagi di acara Klinik Ternet. Oke. Hari ini ada yang spesial, ada sesuatu yang spesial karena hari ini kita akan launching sesuatu ya Pak. Ya. Sesuatu yang baru. Nah, jadi langsung ini aja apa yang dan spesial juga karena ada Pak Kun di sebelah saya. Oh iya. Mas Boni ya. Waduh. Ini kakak saya. Newcomer. Iya, newcomer. Jadi oke. Nah, sebelum kita sapa-sapa teman-teman yang hadir malam ini, ada tamu juga sebenarnya nanti ya kita mau kenalinnya, oke? Apa namanya? Teman-teman jangan lupa nih, ini karena ada yang spesial ya, kita akan launching sesuatu yang baru yang kira-kira ya insya ada sesuatu yang baru yang bermanfaat. Yang keren dong. Yang keren, yang luar biasa. Dan insya Allah membantu aktivitas usaha teman-teman. Itu. Bisnis itu dan usaha. Nah, makanya langsung aja ini di share dulu link-linknya ya. Iya. Judulnya kan kita tadi ini Mas Eko, judulnya apa namanya? Capres. Iya. Kan? Calon pengusaha pintar dan sukses. Bukannya 2024. Kirain ini yang 2024 Pak Kun jadi capres. Iya. Bukan. Luar biasa. Bukan tenang ya. Jadi apa namanya? Share aja linknya buat mitra-mitranya. Kan kita juga pengen yang sukses itu banyak ya. Betul. Yang pintar dan sukses itu banyak. Jadi harus segera cok di share linknya, gambarnya mungkin biar semuanya pada join. Baik. Kita sapa-sapa dulu atau sapa-sapa dulu boleh. Nah, sebelumnya kita harus menyapa tamu kita dulu mungkin. Iya, betul. Tamu kita, ayo. Ya, ada tamu spesial di tengah-tengah kita sudah hadir namanya Pak Eko Ganar ya. Kita sapa dulu. Buka dulu dong mic-nya Pak Eko. Assalamualaikum. Baik. Bisa enggak? Dari sini. Tentunya. Belum bisa. Coba jadiin saya admin. Oh, sudah bisa. Oke, mantap. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Luar biasa. Oh iya, luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Ya, seger banget nih Mas Eko. Mandi ya. Spesial buat kawan-kawan Tradinet. Oh iya dong. Siap. Dandan dulu kan biar ganteng. Iya. Oke. Oke, selanjutnya nih seperti biasa ya ada rekan-rekan kita, ada rekan-rekan teman-teman mitra kita yang tidak bosan nih Bu Haja Haryani stokis nih, Masya Allah dari Maluku ya. Biasa setia nih, karena udah 9:30 padahal nih. Ada Papua juga itu bro, dari Papua tadi. Tadi ada saya baca. Mana? Suhaidi pas. Oh iya, benar dari Papua. Benar. Ada yang lebih jauh lagi. Pak Aceh luar biasa. Betul. Selisihnya berapa? 2 jam ya? 2 jam. Masya Allah. Berarti udah jam 9:30 sana ya? Ya, ini masih banyak yang berdatangan ini sepertinya. Terus ada Kang Robi ya. Kang Robi kapan nih main ke sini nih? Aduh, udah lama nih. Terus ada Pak Tirtawiyasa. Wah, oke. Tirtawiyasa. Lalu ada Umi Faedilah, stokis juga ya ini. Oh, Bunda Nana udah hadir, Masya Allah. Bunda Nana yang di Hong Kong. Halo Bunda. Oke, ini kita sampai Hong Kong ya. Sampai Hong Kong. Lalu Pak Abdul, ada Pak Ahmad, ada Pak Irham Purwokerto, lalu Pak Wiono, Bu Prihatin di Klaten ya. Pak Muhyiddin dan juga mungkin teman-teman semua yang belum kita bisa sebutkan satu persatu. Oke, untuk semakin menambah semangat kita ini ya kita langsung aja. Siapa capresnya? Gini teman-teman, di depan saya ini sudah ada satu buah unit gelas. Bukan, jadi ada satu buah unit ini. Teman-teman bisa lihat ya nih. Apa itu? Ada yang bisa di zoom? Mungkin teman-teman udah sebagian ada yang punya, tapi aku yakin banyak juga yang belum punya. Oke. Nah, di zoom. Oke, nah ini adalah satu box berisi satu unit printer Bluetooth dan spesial dari Paytrend. Oke, ini coba lihat nih teman-teman ya. Nah, kalau dibuka nih ya, dalamnya ada petunjuk pemakaian. Oke.
Nah, ada satu unit printer keren, ya. Kenapa kok keren Mas Eko? Kenapa nih? Kenapa? Apa Karena dia ada empat keunggulan dari printer Bluetooth-nya kita nih. Saya tahu. Nah, Pak Kun tahu. Coba sebutin satu, Pak Kun. Ayo sebutin Pak Kun. Coba sebutin satu. Printernya orang Gaptek. Gaptek itu nggak perlu melek teknologi. Karena apa? Karena tinggal nyalain doang, langsung nggak dipakai. Oh, tinggal dinyalain langsung dipakai. Tinggal nyalain bisa langsung pakai, nggak perlu install aplikasi lagi, nggak perlu pairing lagi. Karena biasanya kalau misalkan alat yang berbasis Bluetooth, biasanya kan harus di pairing, ya kan? Kita pergi ke Bluetooth dulu, habis itu di pairing dulu, baru bisa dipakai, baru muncul mungkin listnya. Nah kalau ini enggak, langsung plug and play. Jadi begitu dinyalain, langsung bisa dipakai. Langsung bisa dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua kalau teman-teman bisa jawab, kasih hadiah. Apa jawab yang kedua? Pak Gun. Yang kedua bisa keroyokan. Keroyokan. Bisa keroyokan. Tapi gimana tuh keroyokan tuh Pak Gun? Bukan berantem ya, bukan ya. Tapi gimana tuh? Jadi ini bisa dipakai oleh beberapa device atau handphone. Betul sekali, gitu bro. Jadi nggak spesialis. Ini handphonenya Pak Kun, handphone saya, handphone Mas Eko. Ini kalau misalkan make barengan, itu nggak perlu pairing, semua bisa langsung. Langsung ya? Langsung. Dalam waktu bersamaan, tinggal gantian aja mana duluan ngeprint gitu. Oh gitu. Tapi bisa satu keluar semua. Keren kan? Keren. Yang ketiga. Apa? Nah itu Pak Amin. Sebenarnya kita udah tahu. Tes Pak Amin. Yang ketiga itu hasil printnya lebih rapi. Hasil printnya lebih rapi teman-teman. Jadi ada logo perusahaan, ada alamat juga benar Pak Kun, ada alamatnya juga. Nanti kita tes. Dan ini kan nggak pakai ini ya? Maaf ya, kalau printer ini nggak pakai tinta ya? Nggak pakai tinta bro. Ini teknologinya menggunakan teknologi thermal. Jadi thermal itu dipanesin, jadi dia ngeprint, di dalam tuh ada alat thermalnya, thermal printer. Jadi dia begitu ngeprint, udah beres, nggak pakai tinta. Kan mikir nih, tintanya di mana gitu. Betul. Ngisi kertas terus tapi nggak pernah ngisi tinta kan gitu. Ini pakai thermal bro. Iya benar. Pakai thermal. Oke. Yang keempat terakhir apa? Dahsyatnya ini. Nah, dahsyatnya. Kayak judul lagu ya. Nah gini, kenapa ada Mas Eko Ganar di sini ya kan? Dahsyatnya Mas Eko Ganar. Iya. Beliau yang bisa. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak Aino namanya. Jadi kita menciptakan satu buah produk yang namanya Trendpost. Trendpost. Apa ini? Makhluk apa ini? Trendpost itu sederhananya kasir online. Oke. Kasir online. Nah, udah kebayang nggak kasir online, Mas? Kasir online ya. Kasir online. Betul. Bayang. Kasir tapi online ya? Kasir online. Jadi kalau misalkan kita mau memanage barang, mau inventory, habis itu laporan penjualan gitu tuh secara online dikelolanya. Bahkan katanya buat kembalian tuh cepet banget, orang nggak perlu ngantri gitu ya? Nggak perlu ngantri. Jadi udah pencatatannya rapi sekali di aplikasi Trendpost. Nah, teman-teman kan belum pernah lihat tuh tampilannya seperti apa. Nah, Pak Min, yang video yang itu udah ready belum? Siap. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ke Trendpost, kita cek dulu nih video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing terhadap sebuah produk yaitu printer portable dari Paytrend. Yang mana printer portable ini diklaim bisa digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk oleh Anda yang tidak begitu mengerti tentang teknologi atau gaptek. Nah, langsung saja, jika dibuka kotaknya, Anda akan langsung melihat sebuah kertas berisikan panduan tentang bagaimana menggunakan printer Bluetooth Paytrend ini. Di sini diberi penjelasan tentang bagaimana Anda mengoperasikan tombol-tombol yang ada di dalam printer ini. Lalu di baliknya, Anda dapatkan instruksi juga tentang bagaimana cara mengisi kembali kertas untuk printnya dan cara singkat untuk melakukan print stroke dari aplikasi Paytrend. Nah, lalu bisa langsung terlihat di sini printernya. Plastik. Nah,
printernya sangat nyaman di genggaman, mudah dibawa kemana-mana. Nah, di sini untuk menyalakannya Anda langsung saja memencet tombol yang ada di sebelah paling kanan. Jika sudah bunyi berarti sudah menyala, dan Anda bisa melihat indikator baterai di sebelah sini. Jika masih berwarna hijau berarti baterainya masih cukup untuk digunakan, namun ketika sudah merah Anda perlu mengecasnya terlebih dahulu. Untuk mengecas printer Paytrend-nya, di sini di kotaknya juga ada kotak satu lagi yang mana isinya adalah charger dari printernya. Nah, ini kita lihat untuk chargernya. Nah, untuk melakukan charge pada printernya, Anda bisa langsung menghubungkan chargernya dengan printernya dengan memasukkannya ke dalam lubang yang ada di sebelah kiri printer. Langsung saja colokkan seperti ini, dan casan bisa langsung digunakan ke stop kontak. Lalu untuk mengisi ulang kertasnya atau mengecek kertasnya, Anda bisa membuka bagian atasnya yang berwarna hitam ini seperti ini. Nah, di sini bisa langsung terlihat kertasnya. Masukkan kertasnya dengan posisi seperti ini, gulungan di bawah. Lalu tarik sedikit keluar dan dijepit seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah roll kertasnya berfungsi atau tidak, Anda bisa menekan tombol yang ada di sebelah kiri. Jika ditekan, kertasnya akan berjalan. Nah, ini berarti kertasnya tidak macet atau berfungsi lancar. Nah, dengan begini sudah bisa langsung digunakan untuk mencetak stroke. Langsung saja kita coba ya. Kita akan mencoba cetak stroke langsung dari aplikasi Paytrend. Kita bisa langsung masuk ke aplikasi Paytrend, lalu masuk ke histori pembelanjaan dan menekan detail pembelian yang telah kita lakukan, lalu tekan tombol share di pojok kanan atas. Nah, di sini ada pilihan cetak stroke. Kita langsung saja cetak stroke, pastikan terhubungnya benar ke Paytrend printer, lalu tinggal pencet cetak stroke. Nah, stroke Anda bisa langsung tercetak ya. Sini cara merobek stroke-nya, arahkan saja ke arah depan. Nah, dia akan tersobek secara mudah dan otomatis. Lihat, hasil print dari printer Bluetooth Paytrend ini sangat rapih ya. Bisa dilihat. Sini sangat rapi dan terdapat logo Paytrend dan keterangan perusahaan di bawahnya. Jadi ini terlihat sangat resmi, terlihat official gitu. Meningkatkan kepercayaan pembeli juga. Kalau dibandingkan stroke-nya dengan stroke yang dicetak oleh printer-printer biasa, stroke yang dicetak oleh printer-printer biasa itu hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Singkat, tidak ada keterangan apa-apa di sini. Dibandingkan dengan printer Paytrend ya, terlihat lebih resmi. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari printer ini. Dan kalau tadi dari aplikasi Paytrend, sekarang kita coba langsung cetak stroke dari aplikasi Rempos. Nah, hebatnya juga printer Paytrend ini bisa digunakan oleh banyak perangkat sekaligus. Tadi saya pakai HP yang ini, sekarang saya ingin coba cetak stroke lewat Rempos menggunakan HP yang ini. Cara cetak stroke melalui Rempos cukup mudah. Jika sudah masuk tampilan beranda tokonya, kita bisa langsung misalkan membeli kopi 1, konfirmasi, tentukan jumlah pesanan, bayar. Nah, nominal. Nah, ketika sudah berhasil membayar, bisa langsung ada pilihan cetak stroke di bawah. Setelah itu, bisa langsung ditekan dan langsung terhubung. Itulah hebatnya. Jadi bisa digunakan oleh
mau terhubung dari HP yang ini atau HP yang ini tanpa diatur-atur lagi, tanpa di setting-setting lagi, bisa langsung terhubung dan bisa langsung cetak stroke ke printer PayTrend. Nah, ini stroke-nya juga di sini sudah tercopy ya untuk customer dan untuk merchant. Jika sudah selesai digunakan, Anda bisa langsung menekan kembali tombol off hingga berbunyi. Nah, oke. Segitu saja mungkin unboxingnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi tentang printer Bluetooth PayTrend. Keren nggak? Keren nggak? Keren banget. Keren nggak? Keren dong. Printer untuk orang yang nggak perlu melek teknologi. Waduh, apalagi yang melek teknologi, pastinya gampang bro, bener nggak? Nah sekarang gini, kita sekarang ngajak ngobrol Mas Eko. Kita ngobrol-ngobrol tentang Trendpost, bukan Mas Eko yang ini, Mas Eko yang di sana. Oke, Mas Eko, masih Ya, lancar Pak, suaranya? ya. Oke, Ya, Mas, Pak. boleh Suara dijelasin gimana? dikit nggak? Boleh dijelasin dikit nggak tentang apa sih Trendpost ini, fungsinya buat apa? Oke, siap. Suara Siap. saya udah terdengar jelas, Pak Alfian ya? Clear, Oh jelas. Oke, crystal siap. clear. Oke. Siap. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar Boleh. nggak ketukar sama Pak Eko yang di studio. Iya. Baik kawan-kawan, terima kasih. Ya, nama saya Eko Ganar Mardiansyah. Saya di PT Ainu Indonesia diberi amanah sebagai General Manager untuk retail. Kantor pusatnya Ainu ada di Jogja, kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan yang dari Jogja bisa mampir ke kantor kami. Yang kebetulan memang kita satu grup dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi masih satu lingkungan dengan UGM. Nah, tadi pertanyaan Pak Alfian menarik sekali. Apa itu Trendpost? Mungkin sebelum ke Trendpost kita coba bedah itu, post itu apa sih gitu kan? Post itu adalah benar, point of sales, kawan-kawan. Betul, point of sales atau bahasa tadi Indonesianya apa itu, Mas? sampaikan. Nah, bahasa Indonesia adalah kasir online tadi sudah disampaikan Pak Alfian. Kasir online. Betul. Ini adalah satu teknologi yang bisa memudahkan para pebisnis yang mempunyai toko, mempunyai restoran, mempunyai warung dalam melakukan transaksi jual beli. Juga bisa dilakukan untuk pencatatan keuangan. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Dan apalagi sekarang sudah dibundling dengan printernya PayTrend. Printer Bluetooth PayTrend. Printer Bluetooth-nya PayTrend, dan itu sangat cocok sekali untuk kawan-kawan pebisnis yang saat ini mempunyai usaha di rumahnya atau usaha warung atau restoran. Karena produk ini sangat membantu sekali dalam kawan-kawan trainee untuk melakukan transaksi penjualan. Ditambah, apalagi saat ini sudah terhubung dengan uang elektroniknya PayTrend. Jadi betul tadi disampaikan, tidak perlu lagi menggunakan uang kembalian. Jadi ketika ada customer atau pengunjung yang datang ke restoran, sudah bisa bayar pakai saldonya PayTrend. Itu luar biasa sekali. Jadi paket komplit nih. POS sudah lengkap dengan printernya, juga sudah ditambah dengan transaksi uang elektronik PayTrend. Uang elektronik. Ini sangat spesial sekali buat kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi yang sangat memudahkan untuk melakukan transaksi bisnisnya kawan-kawan semua. Kurang lebih seperti itu, Pak Alfian. Siap Mas Eko. Berarti di dalamnya itu nanti bisa ngatur manajemen produk, bisa ngatur inventory. Misalkan kita punya produk apa aja dicatat ke dalam sana, bisa ya Mas Eko ya? Betul sekali. Jadi bisa mencatat barang-barang yang kita saat ini gunakan, kemudian bisa terhubung juga dengan inventorinya kita, stok barangnya kita, juga bisa stok barang juga ya, keren. Betul, juga bisa untuk membuat laporan penjualan yang real time. Jadi
kawan-kawan juga bisa tahu nih berapa nih stok saldo kita, berapa nih stok kita, sehingga kita bisa melihat, bisa mengukur bagaimana penjualan kita untuk di hari berikutnya. Jadi ini sangat mendukung sekali untuk bisnisnya kawan-kawan semua. Karena biasanya problemnya warung nih gini Mas, aku punya stok barang sekian nih, laku sekian, betul. Tapi habis itu lupa tadi sisa berapa ya gitu kan. Nah, betul sekali. Memang kalau kita lakukan secara manual itu banyak sekali terjadi human error. Ya, manusia itu kan tidak luput dari salah dan lupa ya. Jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang juga. Iya. Gitu. Jadi dengan menggunakan teknologi ini yang sudah dikembangkan oleh Treninet dengan Trendpostnya bisa mendukung semua aktivitas transaksinya kawan-kawan semua. Tidak ada lagi tuh yang lupa. Ini berapa lagi stoknya ya? Oh besok tiba-tiba barangnya udah habis, sedangkan lagi laris-larisnya nih. Wah itu tidak akan kejadian lagi dengan aplikasi Trendpostnya ini gitu. Siap Mas Eko. Jadi ini ya yang perlu dipahami oleh teman-teman Trend bahwa Trendpost ini untuk mendukung usaha teman-teman. Iya betul. Usaha ini ya kayak misalkan contoh Bu Wajah Haryani itu kan punya usaha warung gitu. Nah itu cocok sekali buat itu Bu Wajah. Contohnya nanti langsung beli. Betul. Jadi bukan untuk ngitung stok produk-produk Trendnet aja, bukan maksudnya itu ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Nah ini untuk umum sih sebenarnya. Ya. Jadi gini ya Mas Eko ya. Jadi untuk yang misalkan dagang dengan jenis produk yang sedikit ataupun jenis produk yang kompleks atau banyak itu bisa ya Mas Eko ya. Tentu bisa sekali. Oh, mantap. Ya ini cocok kalau misalkan ya intinya buat para pedagang ya buat teman-teman yang punya usaha tuh kayak buat jarian itu kayaknya banyak. Apa tuh? Banyak kan macam-macamnya tuh. Iya. Mungkin ada Indomie misalkan. Betul. Wah, jadi sentuhan digital ya. Sentuhan digital. Keren ini. Indomie rasa ayam stoknya tinggal 2 dus ya. atau gini kali Pak Eko ya. Gimana Pak Gun? Treninet maupun Paytrend. Ada orderan COD misalnya. Kadang-kadang kan ada orang di perkantoran itu mereka butuh bukti pembelian gitu. Iya. Bisa kita tinggal bawa printer itu sampai tempat dia, tinggal kita print depan dia, itu bisa ya Pak Eko ya? Bisa sekali. Jadi, kita antar produk, dia bayar. Keren ya. Iya, betul. Karena printernya portable. Dia pakai baterai. Oh iya. Kantongin sama HP-nya dikantongin. Ini mah tas kecil cukup lah. Iya. Kantongin juga. Oke. Mantap. Baik. Oke, gimana Pak? Pertanyaan ini apa? Boleh. Kira-kira keunggulan dibandingkan dengan printer yang lain gitu Pak Eko, kita punya keunggulan itu di mana ya? Trendpostnya itu loh. Dengan kasir-kasir yang udah duluan atau udah eksis gitu. Oke. Ya. Baik. Tentunya yang jadi keunggulan adalah ini produknya Treni, itu udah sangat keunggulan lah. Udah sangat unggul sekali, betul. Sudah ada paket komplit ya. Sudah ada printernya. Paket komplit. Betul, sudah ada printer Bluetooth-nya, sudah bisa bayar pakai Paytrend, dapat poin dan bonus juga. Wah, itu paket komplit. Nggak akan ada di POS yang lainnya. Kalau POS yang lainnya kita cuma bayar ya udah antara hubungan penjual dan pembeli. Tapi kalau dengan Trendpost hubungannya itu sangat erat sekali lah. Tidak hanya antara penjual dan pembeli, tapi juga manfaatnya sangat luas. Secara teknologi semua bisa di-provide oleh Trendpost. Jadi apa yang dilakukan oleh POS di luaran sana bisa dilakukan oleh Trendpost. Tapi kelebihannya adalah ini sudah terhubung dengan printer Bluetooth dan sudah terhubung dengan saldo Paytrend. Jadi saya rasa tidak ada lagi yang punya paket komplit seperti ini. Boleh dibandingkan dengan POS yang lainnya, dia cuma hanya mencatat saja keuangan. Bayarnya pakai cash, bayarnya bisa pakai yang lain memang, tapi tidak dapat untung buat warungnya. Warungnya cuma ya udah, saya dapat sekian. Tapi kalau dengan Treninet banyak kelebihan-kelebihan lainnya tentunya gitu. Dan ini saya sangat makasih Mas Eko. Jadi gini, teman-teman stokis mana ada angkat tangan buat stokis. Stokis itu aja punya ini ya.
Nah, harus nih. Jadi kalau barangnya kan banyak tuh stok-stok barangnya. Waktu buat kirim aja, main kirim-kirim aja dari ke mitra-mitra. Lupa stoknya nggak ada kan? Nah, stok gua mana gitu. Jadi untuk teman-teman stokis ya, ini saya sangat menyarankan untuk menggunakan Oke. Siap. Nah, gini teman-teman, aku mau kasih lihat sedikit preview tentang aplikasi Trendpost. Nah, buat informasi, jadi nanti gini, nanti Trendpost ini, bundling capres namanya ya, calon pengusaha pintar dan sukses. Ini bundling capres ini nanti akan tersedia di virtual office. Oke. Di virtual office teman-teman semua yang udah mitra, dan akan ada harga spesial. Kita belum ngomongin harga nih Mas Eko. Belum. Nah, nanti ada harga umum juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ngejualin paket ini ke umum itu juga bisa. Nanti dapat ada selisihnya, ada selisih harganya. Ada skornya Bangku. Kurangan dulu, ada skornya. Udah. Biar bisnisnya tetap berjalan. Oke. Nah, aku mau kasih lihat nih tampilan tentang aplikasi Trendpost. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Sebentar. Ini dikonekin dulu. Sebentar ya, sambil nunggu dikonek ini seru banget ini Trendpost ini. Ya dapat skor juga ternyata ya. Dapat skor bro. Dapat skor. Itulah hebatnya manajemen, selalu memperhatikan sisi kebutuhan mitra. Wih. Mantap Kang Boni. Iya, core bisnis kita kan skor dong, skor dan skor again. Iya. Setuju brother. Nah ini banyak pertanyaan, nanti kita bahas ya pertanyaan. Iya, pertanyaan di satu. Setelah kita tampilkan. Oke, nah teman-teman udah bisa lihat nggak nih di layar nih? Ini adalah tampilan ketika kita pertama kali melakukan aktivasi dan berhasil login di aplikasi Trendpost. Jadi masih kosong teman-teman, belum ada produk. Ya, belum ada produk. Ini kita contoh ya, kita kasih contoh. Saya mau nambahin ini. Aku nih dagang ini misalkan Mas, dagang bubble drink. Nah, misalnya ya, register item. Pilih kategorinya, misalkan kita tambah dulu kategorinya minuman. Ya, simpan. Kita balik lagi ke produk. Tambah. Nah, ini ada tambah ya di pojok kanan bawah. Misal kita kasih nama produk ini teh tren. Ini aja Pak. Apa namanya? Brown sugar. Waduh. Boba. Jadi pengen nih. Boba tren. Brown sugar. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngupload foto tinggal klik aja di bagian sini ya, yang atas pojok kiri atas ini. Nanti kategorinya pilih. Nah, kan kategori tadi baru pilih satu tuh, baru bikin satu aja, minuman. Kita klik minuman. Kita off-kan dulu. Harganya misalkan 15.000. Oke. Dah, simpan. Nah, oke ya. Nah, bisa dilihat nih. Di sini, di menu utama. Nah, udah keluar nih teman-teman nih. Satu item. Jadi kalau misalkan banyak item, tinggal diregister kayak tadi aja. Gitu. Nah, contoh sekarang kita langsung praktek. Ini nutupin nggak ya? Kang Dani bisa di zoom ke sini. Kita coba praktek ngeprint sekarang. Misal ada yang beli nih. Oke, kamera bentar. Oke. Nah, kita pilih ini misalkan. Lalu pilih brown sugar-nya. Konfirmasi. Bayar. Nah, ini teman-teman ya, udah ada e-wallet Paytrend di sini. Mantep nih. Nah, misalkan yang bayar pakai uang pecahan 20.000 atau 30.000 atau 40.000 pecahannya, atau misalkan pas 15.000, tinggal diisi di sini aja. Nah terlihat juga di situ kembaliannya. Betul. Bayar. Nah, udah selesai. Cetak stroke. Oke, kita nyalakan dulu Bluetooth-nya. Oke. Oh, dari luar ya? Bentar. Oh, di sini. Sorry. Nah, di sini teman-teman. Cek printer. Nah, ini ya.
Oke, Bluetooth-nya hidupin dulu teman-teman, belum hidup. Nah ini ya kalau mau connect sama printer, syaratnya adalah Bluetooth-nya harus hidup. Bluetooth-nya harus hidup. Nah ini kita pilih yang S85. Ini ya benar ya. Oke, selesai. Boleh kan? Oke. Printernya pastikan sudah nyala dulu ya teman-teman. Tuh, ini terima. Bayar. Oh, TrendPost berhenti sebentar. Ini kayaknya jaringannya kurang oke ini. Nah, nih. Ya, 1 ya. Ini kalau mau misalkan tambah 2, 3 boleh. 1 aja bayar. Tadi kita pasin ya 15.000. Selesai. Bayar. Cetak struk. Oh, belum terdeteksi. Bentar. Printernya udah nyala. Sudah nyala. Printer Bluetooth. Coba. Set, bisa. Sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman. Nah ini teman-teman printernya. Proses pengaturan printer sudah selesai. Oke. Oke, kita ulang lagi ya. Konfirmasi, bayar. 20.000 deh. 20.000 aja. Biar cepet. Langsung naik dong. Mana tadi? Oh, lupa klik ini. Cetak printer. Aduh. Kita beli lagi 1. Ulang. Maaf ya teman-teman ya. Beli lagi. Malum kan yang jualan kita sendiri. Malum, ini kan baru buka warung. Jadi baru belajar. Juga gaptek teman-teman. Iya, oke. Cetak struk, bismillah. Oh. Nah, ini keluar ya. Cakep. Bener kan? Iya, harus pakai bismillah ternyata. Oke, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Iya. Lihat. Oke. Wih, lihat teman-teman. Ya. Jadi di sini udah ada 2 rangkap nih teman-teman. Jadi ini tuh sama. Sebentar ya, aku lipat dulu nih. Set, aku lipat dulu. Kelihatan nggak lipatannya? Nah ini sebenarnya 2 rangkap. Di bawah tulisannya ada untuk customer copy. Yang satu lagi untuk merchant copy. Nah merchant copy ini buat kita. Buat nanti catatan di kita. Buat pertanggungjawaban nanti udah laku berapa? Oh ini bukti pembayarannya. Nah ini dikasih ke customer-nya, betul. Nah ini tadi nih, jadi kita baru belajar buka warung tadi ceritanya. Satu produk langsung ngeprint, gitu teman-teman. Terus ini Pak Al, ini kan struknya keluar nih. Struknya keluar. Terus dia punya data transaksi, kerekord nggak di aplikasi? Kerekord dong. Kerekord ya? Kerekord. Kita cek ya. Ada di sini, riwayat transaksi. Nah nih. Wah. Kelihatan nih teman-teman. Iya bener. Ya sukses. Yang ini tadi yang lupa nyetak printer tuh. Yang di atas. 20.000 harganya enggak, tadi bayarnya 20.000, harganya total 15.000. Ya. Oke, nah ini. Oke. Cek omset ini ya. Cek omset harian. Nah, Mas Eko, ada yang mau tanyain. Gini teman-teman, nanti teman-teman itu ketika melakukan aktivasi TrendPost ini, nanti kan dapat email panduan cara pakai aplikasi TrendPost-nya. Terus nanti insya Allah kita keluarin juga video tutorialnya, insya Allah lagi diproduksi. Nah, besok deh barengan sama munculnya produknya di Virtual Office. Nah, ada pertanyaan, kita kan dapat dashboard tuh Mas Eko, dashboard yang versi web. Iya. Nah, itu fungsinya nanti kira-kira buat apa ya Mas Eko? Oke, betul. Jadi nanti sebenarnya untuk melihat transaksi penjualan bisa langsung di aplikasinya tersebut tadi yang sudah ditunjukkan, ataupun nanti bisa mengakses ke dashboard. Itu dashboard tampilannya Suaranya. Pencet koneksi ya? Suaranya? Koneksi kayaknya, koneksi Pak Eko terputus nih.
Oke. Nah, gini teman-teman, aku kasih lihat ya, sambil nunggu Mas Eko online lagi. Aku kasih lihat nanti teman-teman tuh dapat email apa setelah melakukan aktivasi Trendpost ini. Nah, Mohon maaf terputus. Oh ya boleh, silakan dilanjut Mas Eko. Ya, maafkan tadi terputus ya. Jadi mengenai dashboard itu memang nanti kita sudah siapkan. Jadi loginnya bisa menggunakan login yang nanti kawan-kawan Trendnet daftarkan ketika pertama kali mendaftar. Di situ bisa melihat semua transaksi penjualan yang terjadi pada hari ini atau hari sebelumnya, atau bahkan bisa melihat dari 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Jadi bisa data untuk melihat berapa penjualan yang terjadi di warung atau tempat usaha kawan-kawan semua. Kurang lebih seperti itu Pak Alfian. Siap. Aku mau kasih tunjuk lagi ke teman-teman nih Mas Eko. Silakan. Oke. Bentar. Nah, nih. Oke. Bentar teman-teman, aku masih ya kelihatan ya. Nah, ini teman-teman tuh nanti dapat email yang seperti ini ketika berhasil melakukan registrasi. Oke, ini nggak bisa di-hide ya. Oke, nah ini ya. Sebentar, gini aja deh. Nah, nih, teman-teman akan dapat email seperti ini setelah melakukan registrasi. Nah, di sini tuh ada panduan di sini ya, panduan guidebook tentang bagaimana cara penggunaan Trendpost. Terus ini ada tutorial registrasi di aplikasi Trendpost. Jadi nanti kita akan setelah melakukan pembelian, kita akan melakukan registrasi dulu nih di aplikasi Trendpost-nya. Nah, setelah itu berhasil, nanti kita baru bisa login. Nah, ada dashboard yang tadi diceritain sama Mas Eko. Ini aku kasih lihat. Ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan sudah mau mengelola dengan cara yang lebih detail ya, itu bisa melalui ini sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dashboard-nya. Benar ya Mas Eko ya? Betul. Nah, ini ada menu pengaturan, merchant outlet, meja, kelompok pengguna, menu, ada outlet. Betul. Nah, Mas Eko pertanyaannya gini, kalau misalkan aku punya warung, ya, ada beberapa cabang, misalkan beberapa titik. Nah, terus punya tim yang ngebantu ngejagain. Nah, kita bisa ngelihat aplikasi secara bersamaan nggak? Oh tentu, jadi nanti di dashboard tersebut kita bisa mengatur roles-nya kita sebagai apa. Contoh misalkan kita sebagai pemilik atau owner. Jadi kita bisa melihat tuh semua transaksi di bawah naungan atau bisnisnya kita. Nah kita bisa setting juga warung 1, warung 2, warung 3. Atau di sini mungkin outlet 1, outlet 2, outlet 3. Jadi teman-teman semua yang punya bisnisnya lebih dari satu tempat itu bisa diakses menggunakan satu dashboard saja. Nah, itu bisa dilihat semua transaksi penjualan di semua outlet binaannya si owner tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Alfian. Jadi, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa atau kawan-kawan bisa mengatur semuanya ada di dashboard ini. Mengenai dari jam buka tutup toko, kemudian ya siapa kasir ataupun siapa user yang berhak mengakses, itu semuanya ada di sini. Jadi semuanya datanya tercatat dengan baik dan aman tentunya. Kurang lebih seperti itu. Siap. Nah ini ya teman-teman bisa lihat nih, ada yang tadi aku tambahin nih boba brown sugar. Jadi masuk ke sini juga, ada di menu laporan keuangan. Wah keren lah ini. Sama gini Mas Eko ya, sebenarnya kalau misalkan laporan keuangan kita rapi, misalkan nih, kita mau lagi ada bantuan dari pemerintah, bantuan UMKM, ya kan? Itu kan biasanya syaratnya adalah memberikan laporan keuangan 3 bulan terakhir. Benar nggak Mas Eko? Betul sekali. Nah ini bisa dipakai nggak nih kira-kira Mas Eko? Tentu bisa. Jadi memang dengan aplikasi ini atau Trendpost ini bisa sebagai data pendukung ketika kita mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saat ini kan pemerintah sudah punya program nih untuk memberdayakan semua UMKM. Betul. Nah, ini sebagai tambahan data yang bisa digunakan sebagai pelengkap
Jadi kawan-kawan yang punya warung, restoran yang masih manual sebaiknya hijrah ke Trendpost sehingga ketika mengajukan untuk katakanlah dana kepada bank atau apapun itu betul bisa menggunakan data yang sekarang berjalan di Trendpost ini. Wah, cakep. Jadi lebih profesional ya dilihatnya ya. Lebih profesional dan dari pihak perbankan pun akan lebih trust gitu bahwa memang lebih trust. Betul, seperti itu. Oke. Oke, mungkin ini di teman-teman yang peserta online malam ini udah pengen nanya-nanya. Udah gatel. Boleh. Yang udah berkecamuk di dalam kepalanya mungkin. Jadi kita coba buka open ini ya. Siapa yang mau nanya nih? Oke, atau yang live aja yang langsung nanya. Ya, di open mic aja ya. Yang open mic aja. Biar lebih interaktif gitu. Bisa. Lihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, mulai bisa registrasi Trendpost itu kapan? Oh, di close dulu sebentar. Insya Allah mulai ini dari siapa? Mas Revi ya? Revi ya. Yang kemarin ketemu di Malang. Siap Mas Revi. Fotoku dipasang dulu. Insya Allah mulai besok Mas Revi. Mulai besok kita rilis. Ditungguin aja. Belinya di virtual office. Di virtual office, bro. Nah, habis ini nanti kurang sekitar acara kurang 5 menit atau 10 menit kita akan kasih gambar tentang harganya berapa, harga normalnya berapa, dan teman-teman tuh sekarang tuh dapat berapa. Mumpung lagi promo. Betul. Lagi ada potongan besar-besaran PSBB. Potongan besar-besaran. Potongan apa? Potongan super besar-besaran. Iya. PSBB dong, iya dong. Oke, siapa lagi? Angkat tangan yang mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa nih? Pak Eko. Mas Ajo. Untuk stokis itu kan ada service fee ya. Nah, itu bisa ditambahkan nggak tuh? Bisa ditambahkan nggak harga pokoknya berapa, kemudian nanti service fee-nya dimasukkan. Kalau tadi kan cuman harga pokok saja. Oh iya. Begitu. Bisa nggak ya? Nah Mas Eko, kalau misalkan ada beban tambahan, kita bisa nambahin nggak nih Mas Eko? Untuk saat ini beban tambahan masih belum Pak Alfian, tapi sudah dalam roadmap kita untuk pengembangan. Jadi setelah ini kita tidak berhenti di sini. Kita akan melakukan beberapa pengembangan lagi teknologi seperti tampilannya akan kita perbaharui lagi. Terus kemudian ini seperti ini ada masukan nih dari kawan-kawan di lapangan bahwa minta ditambahkan service fee, itu kita akan tambahkan. Jadi pengembangan kita akan terus berlanjut. Jadi nanti apapun ide atau usulan silakan sampaikan kepada kawan-kawan Training.net. Nanti kita supply di dalam teknologinya. Nah. Mantap. Ya. Kalau masalah sistem teknologi, insya Allah apa sih yang nggak bisa kita bikin ya nggak Mas Eko? Ya, betul sekali Pak Alfian. Nah, ini ya kayak Mas Ajo ini jadi masukan. Nanti insya Allah kita akan kembangkan. Betul. Terima kasih atas masukannya. Ya. Oke, Kang Ajo. Ada lagi nggak, Kang Ajo? Ada lagi nggak? Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau saya ke Bona aja, jadi ini soalnya ada 2 ekor. Dua-duanya sih boleh. Ini mau ditanya untuk masalah registrasi, itu kan nanti kalau nggak salah nanti satu paket dengan printer. Nah, jika mitra yang sudah punya printer, itu apa harus registrasi atau gimana tuh nantinya? Bisa beli Trendpost-nya secara terpisah. Nanti ada. Begitu. Nah, untuk yang besok kita rilis, untuk tahap awal, Mas Robi, masih bundling. Masih jadi satu. Tahap awal. Nah, nanti insya Allah nanti tahap keduanya kita jual pisah. Printer pisah sama Trendpost-nya pisah. Satu-satu. Di luar dari aplikasi Paytrend sendiri gitu ya. Misalnya kan, kebanyakan nih dari mitra-mitra juga banyak yang jual pulsa gitu kan. Nah, mereka kan pakai printer Bluetooth juga dari Paytrend. Nah, di situ tuh masih ada kekurangan
tidak mungkin kan beberapa mitra meng-up harganya. Nah, kemudian jika di print itu kan harganya harga asli, itu ada kemungkinan di transport itu nanti ada atau gimana gitu? Bisa. Kan tinggal dimasukin ke produk aja sebenarnya ya Mas Eko ya? Iya. Jadi di produk misalkan ada tambahan harga 500 jadi iya, tapi nanti itu di dalam pengembangan berikutnya. Insya Allah nanti timnya Mas Eko, tim Aino juga mencatat apa aja nih kebutuhannya teman-teman di lapangan yang tambahan-tambahan tadi ya, kebutuhan adisional lah. Kebutuhan ini nanti kita akan kembangkan ke depan berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman. Gitu. Dan apa nantinya akan terhubung dengan dari Tikon gitu seperti yang lainnya gitu? Untuk Trendpost ini sendiri, atau memang terpisah dari aplikasi? Untuk saat ini masih terpisah, Mas Robi. Untuk saat ini masih terpisah. Nanti aplikasinya itu kita ada di Google Play Store. Iya, gitu. Ini barusan sih saya udah coba download, tapi belum sempat login. Tapi harus registrasi ya. Ya, itu dia makanya. Ini udah coba udah lihat langsung di Play Store. Besok registrasinya. Ya, mundurin ya. Gerak cepat. Keren. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi gesit. Aduh. Mas Robi ini emang gesit nih. Dari dulu tuh selalu pengen yang pertama. Keren banget. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman nih? Yang lain. Ya, ada nggak? Kalau nggak ada yang nanya dari ini, coba di chatnya. Ini ada tuh. Itu ada angkat tangan tuh. Tuh. Mas siapa? Oh iya, siapa nih? Open mic. Open mic-nya Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak Pak Eko dan tim Training.net. Ini contohnya ini kan untuk aplikasi Trendpost ini kasir atau pembukuan usaha. Ya, kasir online. Contohnya gini, suatu usaha di bidang jualan baju, itu kan stoknya kelebihan macam-macam harga gitu kan. Nah, ketika kita ada barang baru itu kan suaranya putus-putus Mas. Suaranya kurang jelas Mas. Kan kita ada usaha jualan baju grosiran. Oke, grosir, jualan baju grosir, oke. Ketika kita mendapat barang baru kan kita input data lagi. Itu minimum untuk input data. Nanti kan kita jualan ada stok keluar, ada stok masuk kan. Jadi itu ada datanya nggak gitu. Jadi contohnya ini barang sisa 20 kodi yang terjual 10 kodi. Nanti ketika datang baru lagi 60 kodi kita input lagi dengan harga berbeda gitu. Gimana Bro? Maksudnya ini ya, apa namanya? Kalau misalkan nih saya udah jualan nih 20 kodi. Terus tiba-tiba ada barang datang lagi katakanlah 30 kodi gitu kan. Nah, tapi harganya berbeda gitu maksudnya. Iya. Harga modalnya beda gitu maksudnya kan. Harga beda. Maksudnya kelas 1 harganya 30.000 per biji atau 600.000 per kodi. Kelas 2-nya 50.000. Jadi ada grade harganya jadi kita bisa input gitu. Oh, jadi grade harga ini kita bisa melihat stok barang dan stok yang terjual gitu. Suaranya putus-putus Mas, jadi kita agak berusaha untuk mendengarkan. Aku bisa bantu jawab Pak Alfian. Oke, boleh. Coba Mas Eko. Oke, jadi mohon maaf kalau misalkan tadi memang suaranya kurang jelas, tapi sedikit saya nangkep juga apa yang disampaikan tadi oleh kawan Training.net. Jadi pertama begini kawan-kawan, jadi ketika kita sudah menginput suatu jenis barang dengan harga dan jenis yang sama, itu bisa kita tambahkan menunya. Tetapi ketika ternyata jenis barangnya berbeda dan harganya berbeda, saya sarankan menginput kembali karena pasti secara jenisnya berbeda. Iya betul, jenisnya akan berbeda dan secara perhitungan pun berbeda. Jadi tadi disampaikan kan dicontohkan
boba apa misalkan itu harganya 15.000, tapi ketika ada boba harganya 17.000 dengan berbeda itu sebaiknya dipisahkan. Tetapi kalau misalkan kalau makanan atau minuman hanya nambah topping, itu bisa tuh ada di aplikasi itu. Misalkan boba toppingnya menggunakan Oreo misalkan, itu nggak perlu bikin ada yang baru. Itu hanya ada pilihan modifier atau varians. Tapi kalau misalkan ternyata barangnya berbeda dan harganya berbeda, disarankan membuat lagi yang baru jenisnya, kategorinya, supaya nanti pencatatannya juga tidak bingung lah ketika nanti berapa nih yang masuk, berapa yang keluar. Itu mungkin bisa dibantu Pak Alfian. Siap. Ya, siap. Ya. Berarti Mas Eko, berarti kalau misalkan di modifier tadi kita tambahin adalah bentuknya adalah service fee, bisa dong? Nah, bisa, tapi tadi betul, cuman kata-katanya kan modifier. Ini kan lebih cocok untuk misalkan saya beli boba pakai topping Oreo. Nah, harga bobanya 15.000, Oreonya 1.000. Jadi total pembeliannya kan 16.000. Nah, saya belum tahu nih apakah modifier itu akan jadi service fee, yaitu tergantung kebijakannya teman-teman nih, gitu kan. Tapi kita bisa set kan, misalkan modifier 1 service fee 1, modifier 2 service fee 2, bisa kan? Bisa saja. Berarti bisa. Topologinya sementara sudah ada. Gitu. Betul, topologinya di teknologi sudah ada, tapi kan ini kita pergunakan untuk barang makanan dan minuman ya, bukan service fee. Iya. Bisa saja sih, itu bisa diatur sama teman-teman dari TrainingNet. Kalau misalkan nanti mau membuat itu sebagai service fee, bisa. Tapi catatannya jadinya modifier, bukan service fee. Kurang lebih seperti itu, Pak Alfian. Termasuk ini tadi, misalkan ada admin misalkan beli kayak isi PLN gitu ya. Isi token. Kita bayar segala macam kan biasanya ada adminnya. Iya, benar. Itu bisa ditambahin. Ngasih modifier yang 1.000, 1.500, 2.500 kan gitu. Pilih kan? Tinggal pilih nanti modifiernya yang mana nih gitu. Bisa, berarti tadi pertanyaan yang untuk transaksi itu bisa terjawab ya. Iya, betul. Pak, ini Sofi sudah harus siap-siap. Siap-siap. Sofi harus siap-siap. Oke. Siap-siap ya. Ada lagi. Oh iya, harga bro. Kita belum nunjuk, aku udah janji tadi 10 menit. Oke, kita tampilin ya. Kita tampilin sebentar. Oh, udah ada. Oh, udah ada dong. Halo Mas Boni, gimana? Kayaknya Mas Boni malam ini terpesona gitu sampai terbengong. Bengong loh. Ingat dari tadi harga mana? Oh, mau beli. Ntar dulu, sabar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar. Nah, kalau beli satuan, teman-teman tahu kan harga printer Bluetooth kita itu harganya 1.950.000. Kasir online itu kalau dibeli satuan itu adalah 1.500.000 buat 1 tahun. Oke? Buat 1 tahun tuh teman-teman udah nggak usah mikirin lagi sistem kasir online kalau udah beli ini. Kalau digabung harganya 3.450.000. Oke? Nah, ini ada harga bundling. Kalau harga bundling tuh beli 2 barengan langsung. Harga bundling retailnya adalah 2.500.000. Khusus teman-teman mitra atau teman-teman reseller itu harganya 2.250.000. Jadi kalau teman-teman jualan ke umum harganya 2,5 kalau bundling ya. Nah, ada harga promo retail sampai dengan 31 Desember 2020. Harganya cukup 1.950. Khusus mitra itu cukup bayar 1.750.000 rupiah saja. Gila nggak? Lebih murah dari beli printer harga asli nih. Dapat tempos pula, ya kan? Ini mungkin teman-teman pada kaget ini. Loh, bisa dijual ke orang ya? Bisa. Karena kan ini sebenarnya aplikasi POS, ya kan? Kasir online. Plus ada printernya yang tadi buat orang yang nggak melek teknologi aja bisa make gitu kan. Jadi teman-teman jangan hanya berpikir bahwa produk ini hanya untuk mitra. Betul. Makanya di situ ada harga promo retail. Promo retail itu buat teman-teman yang umum. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mitra ini kan berhak untuk memasarkan juga, bro. Berhak untuk memasarkan, ada selisih tuh 200.000, lumayan. Ada selisih harga, ada skornya. Ada skornya. Skornya berapa, Pak Al? Skornya? Skornya nih.
Bentar ya. Mana Mas Moni? Kita sebagai mitra harus jelas. Oh iya, siap. Siap Om Moni. Siap, benar. Om Moni benar sekali. Ya. Skornya untuk yang bundling ya itu skornya 1750 PV. Ya, skornya 1750 PV. Rabatnya 52.955 BV, Pak Pur. Gitu. Mantap. Dan nggak nih, lihat nih. Wah, ini pertanyaan semakin menggelora ini. Kayaknya ini. Coba dibuka. Sampai jam 1750 loh. Teman-teman bisa bandingin ya. Teman-teman bisa bandingin dengan yang sebelah-sebelah. Harganya berapa setahun, plus dapatnya apa? Di kita udah dapat printer, dapat POS. Dapat skor itu. Dapat skor ya, apalagi? Dapat untung. Dapat untung. Gimana? Terus status mitra naik ya Pak? Status kalau beli 4 naik. Kan skornya kan 3575. Naik berarti ya? Kalau 1000 belum. Oh, belum. 1000 belum. Butuh kurang 2.500-an lagi. Oke. Tinggal beli produk aja. Tapi yang pasti ini kaitan dengan status mitra juga, status kemitraan. Iya dong. Pasti ada prosesnya naik. Oh ya. Ada progres yang naik. Jualan aja. Jualan printer. Mas training. Naik udah statusnya. Dah. Oke. Coba bundling capres. Bundling capres. Tuh kan banyak kan? Banyak ini. Banyak sekali pertanyaan ini. Ayo Om Boni. Terakhir, oke. Terakhir. Mana? Yang paling bawah. Iya, udah mau habis. Coba bacain. Trendpost, assalamualaikum, yang paling bawah ya? Iya. Dari Pak ya, Pak Sueb. Trendpost apakah sejenis buku kasir, cuma bedanya ada pembayaran pakai e-wallet Paytrend, apakah bisa nanti ke depannya pakai e-wallet lainnya? Nah, silakan Mas Eko. Eko Ganar. Kan bingung kan? Oke. Jadi untuk POS itu memang adalah aplikasi kasir online yang memang bentuknya adalah platform teknologi yang bisa digunakan di basicnya ada Android. Nah, memang akan lebih baik menggunakan yang tablet ataupun layar smartphone-nya yang 8 inch ke atas. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Alfian itu sangat menunjang. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lebih kecil juga itu masih bisa support. Hanya saja tampilannya jadi lebih kecil. Agak kecil ya. Itu. Nah, kemudian untuk ini kan buku kasir tapi online ya. Jadi mungkin kawan-kawan tadinya pencatatannya manual, sekarang sudah ada teknologinya, sudah ada platformnya yaitu Trendpost. Jadi memang tadinya buku kasir manual menjadi kasir online. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk e-walletnya nanti kedepannya akan bisa menggunakan e-wallet yang lainnya. Tapi untuk saat ini kita fokus untuk bisa menggunakan hanya Paytrend saja dulu. Nanti ketika dulu. Ya betul. Ini kebijakannya ada di Paytrend. Kalau Paytrend sudah bisa membuka dengan yang lain, kami bukakan. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya rasa dengan Paytrend saja sudah cukup. Saya rasa. Oke, siap. Nah, sedikit lagi. Ini mewakili aspirasi teman-teman mitra-mitra kita yang sudah punya printer Bluetooth duluan. Oke. Nah, bagaimana mereka punya ini nasibnya lah? Aplikasi Trendpost. Tadi kan udah bilang tahap awal. Nah, itu kita tahap 1 nih kita launching yang bundling dulu, Pak Gun. Bundling dulu. Nanti tahap kedua kita baru keluarin yang satu persatu. Yang biar mereka tidak rasa ganjal di hati. Iya, betul sekali. Kita bisa dijual. Iya betul. Iya, nah teman-teman udah lihat tuh tadi tuh ya harganya 1750 aja tuh. Jadi itu mah bisa dibilang beli printer udah free Trendpost setahun, keren banget lah. Nggak ada ini. Menang banyak. Menang banyak nih. Menang banyak. Nih ingat ya teman-teman promonya sampai dengan 31 Desember 2020. Pakai doang ya? Sama selama stok printernya masih ada. Jadi kalau habis ya mohon maaf ya promonya gitu
Kita akhiri. Ya, ngingatin juga kalau lagi pakai printer error, jangan ngedumel sendiri ya. Pakai live chat aja udah langsung pas dijawab itu. Betul. Sama kita buka layanan dukungan tanya jawab. Misalkan ada kendala penggunaan printer, kendala penggunaan aplikasi Trendpost, nanti ke depan insya Allah kita akan buka layanannya di live chat. Teman-teman bisa tanya anytime. Iya. Itulah kelebihan kita, bro. Bisa dihubungi kapan aja, bro. Oke, baik. Oke. Tidak terasa ya waktu. Gak kerasa udah sejam ini kita ngoceh ini. Juga yang memisahkan. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Makasih Mas Eko Ganar. Terima kasih Pak Alfian dan kawan-kawan di Training sana. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat teman-teman training semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tidak lupa sebelum kita berpisah ya, kita selalu mengingatkan untuk subscribe, komen dan like. Nah, udah kayak punya channel YouTube gitu ya. Jangan lupa juga jadwal klinik training setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, ingat hati-hati. Hati-hati dengan penipuan. Oh iya nih terakhir nih, apa ngasih bukan Pak Kun. Bukan Pak. Pak Kun tenang, aman Pak Kun, sama saya aman. Jadi teman-teman ya jangan lupa karena lagi marak nih, kemarin sempat keluar itu istilahnya phishing. Phishing itu kayak website kita, tapi bukan sebenarnya. Mereka hoax, palsu. Mereka minta data. Ciri-cirinya adalah mereka minta data yang bersifatnya itu privacy, yang pribadi, yang nggak boleh di-share. Contoh, minta PIN, minta password. Itu udah, kalau udah minta PIN, password gitu, udah jangan di ini. Kecuali di official kita ya, kayak di aplikasi, kan PIN transaksi, udah. Nah, hati-hati tuh teman-teman yang bersifat website itu mesti hati-hati. Dan jangan lupa, sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Gitu. Oke. Satu lagi ya sebelum kita benar-benar closing. Bentar dari aku satu lagi. Semangat loh, benar gue semangat. Kita juga semangat loh. Oke ya, besok ada Klinik versi terbaru. Ya, Klinik Ikhtiar Umroh ya. Untuk jadwal jamnya masih sama ya? Sama masih. 19.30. Yes. Teman-teman yang belum pernah berangkat umroh ataupun yang udah pernah tapi pengen berangkat lagi, wah aku aja pengen berangkat lagi. Ya, amin. Jadi jangan lupa besok ya, besok ini udah saya umumin sekarang nih. Jadi besok akan ada klinik training ya untuk ikhtiar umroh. Jangan sampai kelewatan, lalu sebarkan juga informasi ini ke mitra-mitranya. Betul. Satu lagi yang ketinggalan, ada yang telat masuk, biaya ya. Iya. Telat absen ya. Biaya baru datang. Tapi penuh perjuangan. Ya, baik. Tapi penuh perjuangan itu luar biasa. Ya, jangan lupa teman-teman jaga kesehatan ya kan, ikutin protokol kesehatan. Konsumsi Mas? Produk-produk training. Iya. Inoleh Beimun yang menjaga imunitas. Oke. Baik, terima kasih sudah berpanjang lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf dan sampai bertemu lagi di acara dan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.